Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Di pagi ini kita nantinya menyimak seminar dari mahasiswa geologi atas nama Apriantri Satriadi, NIM 181101033. Mas Aprian ini mengambil tema tentang apa, Mas? Lidah mata air panas. Ya, ini cukup jauh ya, di NTB sana, di Soela, Lombok Timur. Ini harapannya ini nanti tidak hanya sekedar jauh, tapi memang hasilnya juga baik ya, karena sudah jauh-jauh ngambil di luar Jawa bahkan. Itu pulang kampung ya Mas kemarin tuh? Iya Pak, kemarin sekalian silaturahim sama keluarga Pak. Jadi memang ada keluarga di sana. Saya kira berpetualang sendiri atau ngecek sirkuit baru di sana ya. Oke, dan sebelumnya terima kasih untuk Pak Raditya Hasan sudah berkenan hadir untuk membahas nanti jalannya seminar, dan saya cek sekali lagi apakah masih connect atau tidak ya untuk mahasiswa pembahas 1. Mas Azam hadir Pak. Kemudian mahasiswa pembahas 2 Mas Yoda hadir Pak. Notulis Mas Theo Hadir Pak. sudah hadir semua. Dan untuk memperlancar jalannya acara seminar pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa, saya persilahkan. Cukup. Mas Apri Yan, panggilanmu siapa Pak? Ari. Ari Pak. Oh, Ari. Iya Pak. B-nya dihilangi ya, Mas Ari. Ini nanti silakan presentasi hasil seminarnya 15 menit. Kemudian nanti ya dilanjutkan mahasiswa pembahas 1 Mas Azam, mahasiswa pembahas 2 Mas Yoda, dan saya beri kesempatan kepada audien nanti untuk bertanya atau memberi masukan, itu boleh. Baru setelah itu dosen pembahas Pak Raditya Hasan. Oke, sudah siap Mas Ari? Baik, siap Pak. Silakan presentasi, waktunya dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apriantri Satriadi dengan NIM 181101033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Karakteristik Tipe Lidah Mata Air Panas Sebau Desa Sabet, Kecamatan Soela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mohon maaf Pak, ini masih belum bisa jalan slide-nya. Mungkin saya bisa minta bantuan teman-teman Pak untuk men-share. Ya, monggo aja. PowerPoint saya Pak. Kalau ada yang bisa. Baik, terima kasih Pak. Baik, mungkin saya akan melanjutkan presentasi saya yang terkendala barusan. Mungkin next Mas Theo. Nah, untuk online untuk presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada teknik pengambilan data, yang ketiga ada hasil pengumpulan data, yang keempat yaitu lokasi penelitian, dan yang kelima masuk ke pembahasan, dan yang keenam dokumentasi, dan yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Next, Mas Theo. Baik, untuk yang pertama pendahuluan.
Potensi panas bumi yang ada di Indonesia salah satunya berada di Pulau Lombok yang termasuk dalam bagian kawasan Geopark Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi menjadikan gunung api pada daerah Sembalun terbentuk sebuah kaldera dengan lantai kaldera berada di sekitar Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang. Pembentukan sistem panas bumi di daerah Sembalun sangat berkaitan dengan terbentuknya tubuh gunung api muda yang berumur Pleistosen akhir sebagai sumber panas dan secara keseluruhan dibentuk oleh vulkanik Sembalun. Berdasarkan hal tersebut, maka pada seminar ini akan diuraikan tentang sistem panas bumi dengan analisa tipe fluida panas bumi dengan diagram ternary. Dikarenakan belum adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai tipe fluida panas bumi di daerah penelitian. Next, Mas. Baik, adapun maksud dan tujuannya yang pertama yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui identifikasi karakteristik tipe fluida materi panas sebau Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun untuk batasan masalahnya yaitu penyusun angka dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui karakteristik tipe fluida mata air panas sebau Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pengambilan sampel mata air panas guna analisis kimia. Untuk poin selanjutnya yaitu geologi regional pada daerah penelitian. Geomorfologi di daerah penelitian atau di daerah Sembalun dibagi menjadi 3 satuan, yaitu satuan morfologi vulkanik terjal, satuan morfologi perbukitan vulkanik landai, dan satuan morfologi pendataran denodasional. Adapun stratigrafi di daerah penelitian secara regional termasuk dalam stratigrafi Gunung Api Sembalun menurut Mangga dan kawan-kawan tahun 1994. Penyusun mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Mangga dan kawan-kawan tahun 1994 dalam peta geologi lembar Lombok. Daerah penelitian termasuk ke dalam formasi batuan gunung api berumur tersier hingga kuarter. Struktur geologi di Pulau Lombok ini berupa sesar-sesar normal dan sesar-sesar geser yang umumnya berarah barat laut tenggara. Nah, ini merupakan peta geologi menurut Mangga dan kawan-kawan tahun 1994. Baik, untuk sistem fluida panas bumi itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada sistem panas bumi yang dimana didominasi oleh uap, yaitu sistem panas bumi di mana sumur-sumurnya memproduksi uap kering atau uap basah karena rongga-rongga batuan reservoirnya sebagian besar berisi uap panas. Dan yang kedua ada sistem didominasi oleh air atau water dominated system, yaitu sistem panas bumi di mana sumur-sumurnya menghasilkan fluida 2 fase berupa campuran uap air. Dalam sistem dominasi air diperkirakan air mengisi rongga-rongga saluran terbuka atau rekahan-rekahan. Nah, ini merupakan contoh dari 2 sistem panas bumi tadi. Yang sebelah kiri merupakan contoh yang sistem panas bumi yang didominasi oleh uap, yang sebelah kanan yang didominasi oleh air. Baik, untuk secara umum tipe fluida ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada air klorida. Jenis air klorida ini merupakan tipe fluida panas bumi yang ditemukan pada kebanyakan area dengan sistem temperatur tinggi. Area yang memiliki mata air panas yang mengalir dalam skala besar dengan konsentrasi Cl- yang tinggi yang berasal dari reservoir dalam atau deep waternya dan mengindikasikan zona permeable. Yang kedua ada air sulfat. Jenis air panas ini dikenal juga dengan air asam sulfat, merupakan fluida yang terbentuk pada kedalaman dangkal dan terbentuk sebagai akibat dari proses kondensasi gas panas bumi yang menuju ke dekat permukaan. Dan yang ketiga ada air bikarbonat. Air tipe ini banyak mengandung CO2. Jenis tipe fluida ini disebut juga dengan neutral bicarbonate water. Merupakan produk dari proses kondensasi gas dan uap menjadi mata air bawah tanah yang sedikit oksigennya. Air bikarbonat banyak ditemukan pada area-area non-vulkanik dengan temperatur yang tinggi. Baik, adapun teknik pengambilan data untuk pada saat melakukan penelitian, yang teknik pengumpulan data yaitu berupa kompilasi atau penggabungan antara data primer dan data hasil pengamatan langsung di lapangan, dan ditambah data sekunder dan dari literatur atau referensi yang terkait di daerah penelitian.
Data primer yaitu berupa data lapangan dan hasil analisis laboratorium. Data lapangan meliputi titik lokasi manifestasi, jenis manifestasinya, pengukuran suhu mata air panas, pengukuran pH mata air panas, foto lapangan, dan pengambilan sampel mata air panas guna untuk dilakukan analisis unsur Cl-, SO4, serta HCO3-nya. Data sekunder yaitu data berupa pengumpulan data-data dari peneliti terdahulu berupa paper dan jurnal. Nah, bisa dilihat untuk di sebelah kanan merupakan bagan atau diagram alir metode penelitian yang dilakukan kemarin. Next. Baik, adapun hasil pengumpulan data pengambilan data pada daerah penelitian yaitu meliputi data geologi seperti litologi dan melakukan survei ke lokasi manifestasi panas bumi dengan memetakan titik manifestasi, jenis manifestasi, pengukuran suhu mata air panas, pengukuran pH mata air panas pada daerah penelitian. Untuk lokasi penelitian berada di daerah Sapit dan sekitarnya, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis berada pada koordinat 116 derajat 32 menit 15 detik bujur timur hingga 116 derajat 32 menit 45 detik bujur timur, dan 08 derajat 25 menit 30 detik lintang selatan hingga 08 derajat 26 menit 00 detik lintang selatan. Dengan luas daerah penelitian adalah 1 km kali 1 km. Daerah penelitian berada kurang lebih 75 km dari kota Mataram, ibu kotanya Provinsi NTB. Next. Baik, untuk masuk di pembahasan ini yaitu berupa pengolahan data geokimia, pengolahan data geologi, serta data DEM, analisis data DEM. Next. Untuk pengolahan data berdasarkan hasil pengamatan lapangan pada daerah penelitian berupa data geologi meliputi litologi, vegetasi, dan morfologi. Daerah penelitian tersusun atas litologi lava andesit, breksi andesit, pumice. Berdasarkan peta geologi regional, lokasi ini berada pada formasi batuan gunung api berumur tersier hingga kuarter. Next. Ini merupakan lintasan pada daerah penelitian. Untuk di lokasi pengamatan pertama tersingkap litologi berupa pumice, dan di lokasi pengamatan 2 yaitu litologinya berupa breksi andesit, dan di mana lokasi pengamatan 2 ini merupakan tempat munculnya manifestasi mata air panas. Yang ketiga ataupun yang keempat ya, di sini terdapat litologi lava, dan yang terakhir bisa di next. Untuk pembahasan selanjutnya itu berupa pengolahan data geokimia. Data geokimia yang diperlukan dalam penentuan tipe fluida reservoir adalah kandungan relatif dari Cl-, HCO3, SO4. Data dilakukan dengan menghitung presentasi unsur Cl-, HCO3, dan SO4. Setelah menghitung presentasinya, kita akan melakukan penguploadan di diagram ternary untuk mengetahui lebih banyak unsur apa yang terkandung di tipe fluida daerah penelitian. Nah, ini merupakan hasil analisis dari laboratorium serta perhitungan yang telah saya lakukan. Di sini bisa dilihat untuk kandungan unsur senyawa yang tertinggi yaitu berupa Cl- atau klorida. Next. Hasil dari diagram geokimia ternary SO4, Cl-, HCO3 mata air panas daerah daerah penelitian termasuk pada jenis air klorida dan terletak pada zona mature water, yang dimana jenis air atau tipe fluida klorida ini menunjukkan bahwa fluida panas berasal langsung dari reservoir atau deep water yang berada di jauh permukaan. Nah, ini merupakan hasil penguploadan yang telah saya lakukan. Next. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu digital elevation model. Pengambilan data dalam mendukung penelitian dan pengerjaan makalah seminar ini dengan pengelolaan data digital elevation model atau DEM yang didapatkan dari pengolahan data SHP dan kemudian dimasukkan ke software Global Mapper, kemudian dibuat
tiga dimensi dari data vektor tersebut. Setelah berubah menjadi tiga dimensi dari data tersebut, dilanjutkan dengan melakukan analisis kelurusan yang dengan menggunakan software deep, sehingga didapatkan pola-pola kelurusan pada peta DEM-nya dan ditarik kelurusan-kelurusan dengan menggunakan software deep. Next. Hasil pengelolaan digital elevation model dan dikompilasi dengan struktur geologi daerah penelitian diketahui di Desa Sapi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berada pada satu kelurusan yang sama dengan pola sesar yang salah satu pola sesar yang ada di Pulau Lombok, yaitu sesar Orok yang berarah hampir utara selatan, dan pergerakan sesar relatif turun bagian timur dan diperkirakan sebagai kontrol munculnya indikasi mata air panas sebau. Next. Ini merupakan digital elevation model yang telah dianalisis, yang telah dilakukan analisis dan didapatkan arah umum yang bisa kita lihat ini arahnya hampir utara selatan. Next. Nah, ini berupa dokumentasi yang ada di lapangan. Ini untuk foto yang pertama tadi ada foto lokasi pengamatan 1, lokasi pengamatan 2, dan lokasi pengamatan 3. Nah, untuk foto yang terakhir ialah proses pengukuran pH serta pengukuran suhu di daerah penelitian. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu terdapat subsatuan geomorfik yang berkembang pada daerah penelitian, yaitu bukit-bukit denudasional, gunung api atau gunung terosi dan sisa kaldera. Daerah penelitian tersusun atas 3 litologi batuan, yaitu lava andesit, breksi andesit, dan pumice. Dari hasil pengelolaan data digital elevation model, kemunculan mata air panas sebau di daerah Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dikontrol oleh struktur geologi. Hal ini bisa dilihat dari pola kelurusan struktur daerah penelitian yang memiliki kelurusan yang sama dengan salah satu pola kelurusan yang berkembang di Gunung Rinjani ataupun di Pulau Lombok, yaitu sesar Orok yang berarah hampir utara selatan, dan pergerakan sesar relatif turun bagian timur dan diperkirakan sebagai kontrol munculnya indikasi mata air panas sebau. Hasil pengamatan lapangan pada manifestasi panas bumi berupa mata air panas sebau memiliki suhu 33,9 derajat Celcius dengan pH 7 atau netral, muncul pada litologi breksi andesit dengan bau belerang yang cukup tinggi, air berwarna hijau tua dengan gelembung gas yang kontinu, dan berada pada morfologi berlereng sedang hingga kuat. Hasil analisis sampel kimia di laboratorium didapatkan nilai HCO3 yaitu sebesar 76,6 mg per L. Untuk unsur Cl-nya sebesar 645,2 mg per L. Dan untuk unsur yang terakhir yaitu unsur SO4 sebesar 39 mg per L. Kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan diagram ternary Cl- SO4 HCO3 sehingga didapatkan hasil tipe fluida yaitu klorida dengan presentasi Cl- yang dominan yaitu sebesar 89,9% pada zona mature water, dengan ciri khas dari fluida panas bumi berasal dari dalam berasal langsung dari deep waternya atau reservoirnya. Mata air panas sebau termasuk pada zona outflow. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan oleh penyusun untuk dalam menyusun naskah seminar ataupun mendukung penelitian penyusun di daerah penelitian. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Aprian Trisatriadi sudah memaparkan penelitiannya tentang karakteristik tipe fluida mata air panas ya di Sebau Lombok Timur NTB. Baik, untuk selanjutnya saya langsung ke pembahas satu dulu, Mas Nazamuddin, silakan Mas.